Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jami'i ni'amih hatta ala taufiqihi lihamdih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi wa abdih Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khulafaihi min ba'dih wa wuzaraihi fi ahdi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus Al-Habib Bustami, dan juga yang saya muliakan Ustaz Bakri, dan juga yang saya muliakan Ustaz Mansur, dan juga yang saya muliakan Ustaz Saiful, dan tentu wabil khusus Ustaz Mas'ud sebagai ketua pengurus Surau Nahdlatul Ihsan Gang Remis Siantan Hulu, dan segenap para habaib, para kiai, para ustaz yang tidak bisa saya sebutkan nama antum satu persatu. Wallahu a'lam bi asma'ikum. Namun sama sekali tidak mengurangi takdim saya kepada antum sekalian. Para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat di tempat ini juga saya muliakan. Aparatur pemerintah sipil maupun non sipil, TNI Polri, Bapak Lurah atau yang mewakili beserta seluruh perakannya, para hadirin, hadirat, para tamu undangan, para keluarga, para tetangga, sanak famili dan handai taulan yang juga saya muliakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf Pak, saya tak bisa banyak, saya badan kurang sehat sebenarnya, dan besok ada acara di rumah. Di rumah saya masih belum kena, masih panitia. Memang badan kurang sehat. Saya punya penyakit Pak, saya tak bisa kesejukan. Tapi kalau tidak ada masalah, kipas sedikit boleh. Tak bisa kesejukan. Sempat dirawat di rumah sakit tahun lalu, bahkan kemarin 2 kali. Di Antonius 2 hari. Tak bisa kesejukan. Kalau siang Bapak, kalau siang di rumah nih, kalau AC hidup siang-siang masih enak ngelawan panas. Kalau udah malam AC hidup tak mampu saya Pak. Jadi terpaksa saya tidur di luar. Masuk kamar kalau ada perlunya ya. Kalau ada perlunya ngecas Pak, ngecas HP Pak. Low bed. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak saya. Nama saya Ahmad Sofiullah Bapak. Saya biasa dipanggil Sofi. Sofi itu biasanya perempuan Pak. Perempuan. Yang duduk depan billahi laki Pak, perempuan. Laki Pak. Abah saya Bapak, abah saya asli Madura. Tak ada campurnya Pak. Madura totok. Banyak Maduranya dia. Takin Madura kapir kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Madura setuju ya. Ada habis campur lah, cuma boleh. Ada Melayu sikit. Okey. Abah saya Madura asli. Orang Ketapang Sampang. Asli. Datang ke Pontianak tahun 75. Umi saya kalau dari jalur kakek saya dari umi Melayu Sambas. Melayu Sambas. Kalau dari jalur nenek saya dari umi Bugis. Ada yang Bugis Pak? Beda. Jadi saya nih Pak Kiai, hasil persilangan 3 suku, macam-macam. Madura, Melayu, Bugis.
Kami ini oleh apa alubul. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar tak tegang, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya dari Kampung Baru, Pak. Dekat Bipang. Patokan ke rumah saya Bipang Ambawang. Belok kanan. Masuk ke rumah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya tiap tahun kita mengadakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sudah sering para kiai, para habaib menyampaikan peristiwa penting itu. Betul? Dan kita pun sudah rasa-rasanya kita sudah hafal betul peristiwa itu. Sekalipun ada gak ingat lupa-lupanya, betul tak Pak? Sekarang saya sedikit membahas, Pak. Tujuan kita betul kata yang nyambut tadi Ustaz Kiai Habib, ingin menyenangkan beliau. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu tidak dimiliki oleh nabi lain. Tak ada, Pak. Peristiwa Nabi bertemu dengan Allah tak ada, Pak, yang lain, Pak. Hanya dimiliki oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sebagai umatnya seharusnya bangga menjadi umat Muhammad, umat pilihan, umat terbaik, karena nabinya nabi pilihan, nabinya pun nabi terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ni, Pak, nanti di surga umat lain tunggu dulu, tunggu selesai umat Muhammad semuanya, termasuk orang gang remis semuanya masuk ke surga, baru umat nabi lain baru masuk ke surga. Amin kok, Pak. Amin. Berdengin nak dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Sebagai umat Muhammad yang istimewa, sampai malaikat Jibril iri loh, Bapak, para kiai. Saya ketemu di kitab Wasiyatul Mustafa. Kitab Wasiyatul Mustafa. Suatu ketika Nabi ngobrol dengan Sayyidina Ali. Saat itu Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adamah li sab'i khisalin." Jibril, perlu kau tahu Jibril, Ali, perlu kau tahu Ali, sebenarnya malaikat Jibril berangan-angan. Tamanna, perlu kita ketahui, tamanna itu berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin kesampaian. Itu tamanna. Beda dengan tarajja. Tamanna tamannian, tarajja tarajjian. Tamanna ini, Pak, berangan-angan. Andai kata orang gang remis berdoa, "Ya Allah, pengen duit sekarang, tak kira dapat. Lacu alako." Dia menemuah. Wah, yes, tak nemu, Pak. Itu namanya tamanni. Beda dengan taroji, berharap sesuatu yang bisa diharap. Lah, saat itu kata Nabi, tamanna Jibrilu, malaikat Jibril berangan-angan ingin menjadi anak cucu Adam, ingin menjadi manusia, karena yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad, otomatis ingin menjadi umat Muhammad. Apa sebab? Lisab'i khisalin, karena 7 perkara. Bayangkan, Pak, malaikat Jibril loh, Pak, pengen jadi manusia, pengen jadi umat Muhammad. Sebabnya karena 7 perkara. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Apa saja yang 7? Yang pertama, as-salawatil khamsi ma'al imam. Salat 5 waktu bersama imam, alias salat berjamaah. Bapak, saking pentingnya salat berjamaah, bahkan Nabi bersabda dalam hadis sahih, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian, bi 27 darajatan, dengan perbandingan 27 derajat perbandingan.
Bahkan Bapak, saking pentingnya sholat berjamaah, ada salah satu madhab yang mewajibkan sholat berjamaah bagi laki-laki. Betul Pak. Saking pentingnya sholat berjamaah sampai ada salah satu madhab mewajibkan, wajib. Untungnya Imam Syafi'i tidak mewajibkan. Ceno enak atang kimungan sambian. Allahumma shalli ala Muhammad. Minta berjamaah sholat bi ketibi sengketa sengkah. Kan temu ngaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sholat Pak. Bahkan Bapak, saking pentingnya sholat berjamaah sampai-sampai Nabi ketika berperang masih tetap sholat berjamaah dengan para sahabat dengan cara sholatul khauf. Ada caranya Pak. Tidak perlu saya bahas sekarang juga. Kok dibahas semua tak marin ya. Ada caranya, ada bab khusus. Sholat dalam keadaan takut atau sholat dalam keadaan perang. Saking Nabi tidak ingin meninggalkan sholat berjamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Momennya betul. Karena Nabi memang pada saat Isra Mi'raj mendapatkan hadiah dari Allah berupa perintah sholat. Karena Pak memang betul Pak. Kalau sholat kita dah genah nanti hari kiamat pas dihisap, amal-amal yang lain ngikut. Sholat Pak. Sekalipun sendiri tak apalah daripada tak ada. Sekalipun ngebut tak apa daripada tak ada. Betul? Sore sholat asar cerita ni. Sholat asar ceritanya sendirian. Sendiri di rumah yang sholat asar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba di depan, di halaman, di jalan ada orang mekek. Kalau yang putus, bismillahirrahmanirrahim. Udah. Ngebut tak itu mau karuan. Belum salah Muhammad. Betul tak betul? Ada yang ngejar kelayang? Tak apaan ini tak ada. Belum salah Muhammad. Belum salah Muhammad. Jangan pernah meninggalkan sholat. Sebesar apapun masalahmu, seberat apapun ujianmu, sesibuk apapun dirimu, jangan pernah, atau separah apapun penyakitmu, jangan pernah meninggalkan sholat. Saya di rumah sakit tetap sholat Pak. Walaupun tangan diinfus tetap sholat. Tapi kalau di rumah sakit ada caranya Pak. Sholat dihormatil waktu. Kalau diinfus kan otomatis najis kapi Pak. Betul tak betul? Darah tak darah betul? Macam mana nak disucikan kita sedang diinfus? Tak bisa pula kita nak ambil wuduk, betul? Maka caranya macam mana? Solat dihormatil waktu. Menghormati waktu solat. Setelah keluar dari rumah sakit, baru solat yang di rumah sakit tadi diganti semuanya, betul? Dikodok semuanya. Begitu caranya Pak. Karena tak mungkin solat seperti biasa, karena najis semua itu. Kena darah, betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Tak ada alasan. Selama nafas masih ada di kandung badan, selama itu pula solat tetap tak bisa mancing kalak tak bisa toju kalak tak bisa mereng kalak kentang. Ada caranya semua. Tak bisa terlentang solat dengan isyarat kepala, unggak-unggak, betul? Tak bisa kepala, tak bisa bergerak, solat dengan berkedip mata tak bisa berkedip. Oh, tak apa-apa, jangan kejar mata lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan pernah meninggalkan solat. Khusus laki, bagian yang laki-laki solat berjamaah di masjid. Yang perempuan kalau ada jemaah, Ibu perempuan cukup solat di rumah. Bahkan kata Nabi, Bapak, Ibu, kalau perempuan solat dalam rumah, kalau di dalam rumah masih ada kamar, solat di kamar. Kalau di kamar itu masih ada ruangan, agi solat di ruangan itu. Kalau di ruangan itu masih ada tempat agi muat untuk satu solat di situ. Takut terjadi Tapi kalau sekiranya tak terjadi fitnah, silahkan solat ke masjid. Aduh, Pak Pak, merengis ya Pak. Merengis tak merengis? Apa merengis non? Sampai ada pula kemarin Pak. Betul tak? Ada pula kemarin jamaah perempuan
dibolehkan sop di depan. Ada tak ada? Yang mau tua kan lucet tampil dengan Arabi kotor. Bocik aku orang kuan ni. Ya tak beres. Betul Pak, tak beres. Pak begini ni ada Pak, dibolehkan diam di depan. Mumpah kula makmum lah kain bahaya purkena tak kosong Pak. Tak kira kosong Pak. Benih nah, apa kula pai budi-budi tak langkong sampai kapan rukuk seporan Pak. Budi ada Pak tak langkong. Allahumma shalli Muhammad. Tak langkong Pak, orang seporan itu. Jadi betul dah makmum perempuan tempatnya di belakang udah betul dah tu, jangan diubah-ubah lagi. Macam yo aja. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Sekalipun laki-laki tak bisa solat berjamaah di masjid, setidaknya solat berjamaah di rumah bersama keluar. Betul? Betul tak betul? Solat dengan orang tu, solat dengan ya, setandi istri macam-macam bujang ben bini orang macam-macam. Berjemaah ya berjemaah ada apa bini orang ke. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Tapi saya minta Bapak, minta saya ya, kalau urusan pribadi jangan dah bawa dalam solat. Ada cerita, terus tak terus? Terus tak terus? Ada cerita dua laki bini. Tak ada saling tegur. Tepaan tak sarmo. Kalau kata orang Mendura, kelahi Pak. Tepaan tak saling tegur. Jadi gengsi ceritanya ni. Suatu ketika masuk waktu solat, yang laki-laki mau sembahyang mau solat, berangkat dia ke WC ngambil wudu. Istrinya bergumam lah mati. Abang ni tak ngajak-ngajak. Kalau gitu udahlah aku ngambil wudu juga. Ambil wudu Pak berdua. Beda waktu je. Karena kan tak sarmo Pak. Depan tak sarmo, tak ada saling tegur. Bermusuh masih. Tak baik. Tak baik. Akhirnya si suami gelar sejadah, perempuan bininya di belakang pun gelar sejadah juga. Tak ada saling ngomong nih. Tak sarmo. Tak sarmo. Jadi si suami takbir Allahu Akbar, di belakang bininya pun takbir Allahu Akbar. Wa laki baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bini tak jawab, tak sarmu, tak ada saling tegur. Lakinya bergumam dalam hati, asik gitu dia ya, asik gitu dia, tunggu balasan aku kau. Lanjut laki baca surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Si laki ruku, bini pun ruku. Allahu akbar. Pas si laki iktidal bangun dari ruku, sami Allahu liman, cuma gandiman. Bininya bergumam, balas dendam dia ni. Ya segitu dia ya. Laki pun bergumam, kena kau, balas aku, kata dia. Usut ketemu usut bapak ibu, ternyata nama lakinya Amin, nama bininya Hamidah. Jadi tak ada saling sebut. Jadi cuma gandiman. Hamidah tak sebut, takut tempat kejaman bini lah. Allahumma shalli Muhammad. Sangsot tak sangsot? Sangsot tak sangsot? Maka kalau urusan pribadi jangan bawa dalam ibadah. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Jangan pernah meninggalkan
solat. Ingat, ingat, jangan pernah sesibuk apa. Udzur solat itu cuma dua, Pak. Betul? Betul? Apa? Yang pertama, tidur. An-naum, tidur. Tertidur. Bukan maksa tidur. Tertidur. Bukan maksa tidur. Tidur sebelum waktu solat. Akhirnya terlepas, bangun lepas solat, itu termasuk udzur. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tapi bukan maksa nak tidur sebelum waktu solat. Jam 4 subuh, azan jam 4 lewat 5. Bagus aku tidur ya. Tak bisa, Pak. Catat bi malaikat macam-macam, Pak. Macam-macam. Catat macam-macam, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Tertidur. Yang kedua apa? Lupa. Lupanya pun ada syaratnya, Pak. Lupa karena hal-hal yang baik. Betul? Betul? Ada dua orang yang ahli ilmu berdebat, diskusi ilmu dari habis maghrib sampai subuh, sampai lupa solat isya. Itu dimaafkan oleh Allah, tidak solat isya. Karena lupanya karena hal baik. Tapi kalau lupa gara-gara kelayang, jangan macam kau. Yopel yang kelayang kakek. Kol dua ada toron. Sampai maghrib tak apa jangan asap, compat masuk neraka yang kelayang ah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau tak ada surat isya gara-gara main gaple. Ada tak ada? Banyak kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak main gaple, main apa daun tu je, Pak. Kalau cuma untuk menghilangkan suntuk sih, ya walaupun tak boleh mungkin makruh lah, Pak. Karena di pondok saya, Pak, di Bata-Bata, kebetulan saya alumni Bata-Bata, Pak Kiai. Saya alumni Bata-Bata. Di pondok saya itu, Pak Kiai, kalau liburan Maulid atau liburan puasa, santri yang tak ada balik ke rumahnya, liburan tetap ada di pondok, kena Kiai boleh main remi, main gaplek boleh di pondok. Asalkan tak ada pakai duit. Ingat dengan catatan, Pak ya. Tak ada pakai duit, lain cerita. Boleh, Pak. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau gara-gara gapleknya sampai tak sembahyang isya, tak ada solat isyaknya dosa, main gapleknya pun ikut dosa, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau cuma ingin menghilangkan suntuk, ampun, Pak, bawa ke rumah, main ke copok, Pak, ben gula main dua-dua. Punten ampun, Pak. Napa main bok tore? Main gonggong tore. Bade main gonggong. Onding main gonggong. Dus sengaja jaring gini. Dus sengaja. Yuk gerabang, yuk ginci, soroy babi bengkok. Bade tak ada. Cegi. Kuah. Oning gula non. Allahumma shalli ala Muhammad. Laki beban gonggong ke rumah gitu. Korcek ben pes. Lain Pak. Kulit tak bahasa. Saya tak mau bahas itu, tapi lain cerita. Kan bisa dikodok, Kiai. Oke, bisa dikodok. Tapi ingat, Bapak, kodok solat tidak menghilangkan dosanya. Ingat loh. Kodok solat itu tidak menghilangkan dosa pada saat meninggalkan solatnya. Hanya bayar utangnya. Kalau kodok solat bisa menghilangkan dosa, saya solat subuh jam 8 terus, Pak, hilang. Betul. Ya apa? Tak ada kayak siapa orang. Tino kok jam subuh kalau belum baik. Betul? Jadi bukan kodok solat itu lalu menghilangkan dosanya. Lalu bagaimana cara menghilangkan dosa tidak solat? Caranya istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itu caranya. Tapi kodok juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali lagi jangan pernah meninggalkan solat, Pak. Saya mohon, Pak. Saya sibuk apapun, seletih apapun, sibuk. Ini solat duhur tak bejeng kepanasan, lesok, bisa ngaduk. Betul. Asar lah kemalaman depan ke rumah. Maghrib terdep. Isya ngideh. Akhirnya bejeng subuh, Pak irapil kabeh. Erambang. Irapil kabeh usolli fardhu subhi wad dhuhri wal asri.
wal asri wal maghribi wal isya oplosan lillahi ta'ala. Pejang yo oplos Pak. Waduh tak habis renggang remis saya. Allahumma Muhammad. Jangan pernah meninggalkan sholat. Allahumma Muhammad. Itu yang pertama. Lanjut. Udah setengah jam saya Pak. Benar. Kisah 6 nih. Jadi nanti kalau tak selesai mohon maaf ya. Mohon maaf. Yang kedua, alasan malaikat Jibril ingin menjadi umat manusia. Ingin menjadi umat Muhammad. Wa mujalasatil ulama. Ingin duduk bareng bersama ulama. Ingin menghormati ulama. Ingin dekat dengan ulama. Maka Pak, kalau ada ulama jangan jauh-jauh. Cek dus Pak. Kita mengharap berkah. Ngarep pun kok kata orang Mendura Pak, ngarep tek leten. Betul? Tek leten ulama ni ke Pak bagus. Maka kita dekat terus. Bahkan ada pula bukan cuma jauh dari ulama, bahkan ulama dimusuhi. Betul? Ada tak ada? Banyak ini Pak. Kalau saya sih bukan ulama Pak, bukan. Saya tak masalah Pak. Tak ada masalah, walaupun tak dekat dengan saya tak ada masalah. Saya bukan ulama. Kenapa diundang ceramah Kiai? Saya diundang ceramah ken polan tahu atunging. Beni ken ke aleman ni konon punten tak alem non wor kelap tak alem dah. Talim punten ken bolan tokang ajareta keleper jok monghua jadi yonceng bi orang nyatan talim je talim sekali makan bulu takut masak long-long benda kiai ni kena dek dem bangko saja ramai cek benda salim alim Allahumma Muhammad. Saya tangan saya tak dicium tak ada masalah, santai pun pula non santai ken mun kiai lain saya ngak non cium kencok bah misalnya banyak lipa dia kata Quran takut lesuk ya salah lesung gosong aduh wah salam tanang elek pada bu Allahumma Muhammad. Saya juga mesan Pak ya, tolong kalau nyium tangan kiai, nyium tangan habaib, kepala kita yang nunduk, bukan tangan kiainya yang ditarik. Pak, tangan kiai deh, saya tarik Pak. Kita yang nunduk Pak. Saya pernah Pak ceramah di daerah Belida tak salah. Pak datang dicium tangan, Pak bodoh situng, Pak tarik betul ke norok Pak. Wari, ya kan nak apa? Makin hormat ya, betul tangan kiai ini tarik deh. Jadi kalau mau nyium tangan kiai, kepala kita yang nunduk, bukan tangan kiainya yang tarik ke tangan kita, bukan. Allahumma Muhammad. Betul tak betul? Betul tak betul? Dan juga saya mesan Pak, biasanya nih, ini yang terjadi dengan Madura Pontianak. Tak nangkong dari Madura, tak nangkong. Dari Madura Pontianak ni, biasanya mun kerabuan kiai dari Madura. Kerabuan kiai dari Jebah. Kojok non, ting kiai ni tibi, tak kan toy ontong, betul? Betul tak ada? Guru ngaji non, itu sokona. Betul? Ni dah cari kelu kaki cong. Saya ingat nah seporan apa. Guru sengaja cari alif-alif. Kiai saya Madura belum tentu guru ni loh. Betul? Memang kebanyakan Pak bodoh kiai di Madura, padahal kita itu mau cek alim ben punten, kita itu mau cek kenapa? Keturunan Pasir. Pokok le surban kojok saya cium bi Madura Pontianak. Kita langkong seporan. Tak langkong. Gula kan nisar kiai kampung ni kan non. Ting kiai Pontianak non. Saya belau tiong. Betul. Padahal pada kiai na non. Allahumma Muhammad. Okey mundur. Okey pengkalan dah jelas non. Nasab jelas. Dari Malang benang lagi nasab jelas. Keilmuan jelas. Ada kata tak jelas siapa doh. Kau lelek surban, saya lelek balik tanah. Bulan kiai dari Matu. Kata-kata Madura ni seakan-akan singa orang. Nah, cek coba muncang kiai mah kiai Pontianak ada. Gua betul. Ada sini kan, mun pengajian kiai di mah kiai di Madura. Gagak.
Cing jadi cek pong baru kau ada, kau ada ya. Munpolan kalau saya seorang tak ada masalah. Tidak ada masalah. Sekali lagi Bapak, saya tidak apa-apa. Santai aja. Bahkan santai pun gula. Kebetulan Pak saya ini seorang konten kreator. Ada tahu TikTok saya Pak? Ada tahu ya sebagian teh kan ini kalau sopan ini tahu. Kalau sopan ini tahu tentang TikTok ini. Saya dakwah di TikTok ini kurang lebih 1 tahun Pak. Saya orang pertama dulu paling tak suka dengan TikTok. Tak suka. Tak ada ceritanya HP saya ni ada aplikasi TikTok, tak ada ceritanya. Tapi karena saya nengok Lora Abbas, penyanyi dalam Timur, yang alumni penyanyi insyaAllah tahu, beliau sangat aktif dakwah di TikTok. Saya tengok video-video beliau banyak sekali. Baru saya terbuka hati Pak. Oh, munda iya mah ayo. Sering berdekacan. Akhirnya saya masih ingat Pak, bulan November 2022 saya download TikTok, aplikasi TikTok. Posting pertama pada tanggal itu kalau tidak salah. Hatta sampai sekarang pengikut saya di TikTok 315.000 pengikut. Alhamdulillah. Senang Pak Kiai, senang. Bangga Pak Kiai, enggak juga. Enggak juga Pak. Walaupun video saya banyak viral. Bahkan ada salah satu video saya tembus 27 juta penonton. Ada lagi 20 juta penonton, ada lagi 6 juta, banyak Pak. Senang Pak. Bangga enggak juga. Saya takutnya Pak, oke, saya dikenal di TikTok, dikenal di dunia maya. Takut di langit tak dikenal saya Pak. Itu yang saya takutkan Pak. Betul? Jadi Bapak enggak perlu khawatir walaupun tak terkenal di dunia nyata atau di dunia maya tak terkenal, tak ada masalah. Yang penting dikenal di makhluk langit. Itu intinya Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya tetap sampai sekarang di TikTok karena saya rasa dakwah di media sosial itu begini Pak. Saya analogikan begini. Saya eksis Pak di media sosial ini. Kalau kita ceramah sekarang nih offline nih, kayak saya sekarang ceramah, yang nonton nih, yang nengok sekarang nih, paling berapa lah? 200-300 orang, betul? Kalau di media sosial Pak, paling sedikit 300 orang. Bayangkan kayak video saya sampai 27 juta penonton. Betapa dakwah itu sampai kemana-mana, betul? Saya hanya berharap saya dapat pahala dari situ Pak. Ya doa Pak, amin kok Pak, ya Allah. Cek cerai yang dinar, dulu kah? Cek cerai ke lu. Allahumma Muhammad. Dapat duit Pak Kiai, dapat Pak, alhamdulillah. Ya dapat Pak. Berapa Pak Kiai? Rahasia perusahaan. Takut bereng iri. Takut. Njong kok tak iri par. Kok karo apa dia tahu? Enggak boleh. Can gunting doang. Njong kok tak iri par. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Dapat duit, dapat, alhamdulillah dapat. Di Facebook pengikut saya sudah 31.000. Tinggal klik Pak Ahmad Sofiullah. Sesuai dengan ini, Ahmad Sofiullah. Berprofil tenggeteng lah dong. Kalau. Jadi follow and subscribe saya kalau. Di YouTube saya sudah subscriber saya 37.000 di YouTube. Jadi itu tujuan saya pernah diingatkan oleh guru saya Pak. Kiai Sofi, ingat Kiai Sofi, kalau dakwah di media sosial, luruskan niatnya karena Allah. Ingat itu. Luruskan niat karena Allah. Kalau dapat duit itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pegang. Maka sampai sekarang saya tetap eksis di media sosial. Selama masih cuman enggak ngonten tiap hari Pak. Kalau ngonten tiap hari pada Mas Andrena. Saya kalau ngonten biasanya di Siantan Pak, di Tugu, di rumah kawan, atau biasa di Haji Muksin. Karena kalau di rumah tak ada pemain, kurang pemain. Karena konten saya bersifat ada drama, ada sowan. Itu ciri khas konten saya. Jadi enggak ngonten tiap hari. Saya sekali ngonten, andaikan dapat 3 konten, itu untuk 9 hari. Karena saya posting 3 hari sekali. Kalau tiap hari ngonten pada Mas Andrena non. Oh, kiai dah emak pakai elang tok.
Emang kau wali santri. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Jadi dakwah offline jalan, online juga jalan. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Jadi dekat dengan para ulama, ingin duduk bareng dengan ulama. Allahumma shalli Muhammad. Itu alasan kedua. Yang ketiga, kenapa malaikat Jibril itu ingin sekali menjadi anak cucu Adam, ingin sekali menjadi umat manusia? Yang ketiga adalah wa'iyadatil marid, ingin menjenguk orang yang sedang sakit. Ini lagi Pak, besar pahala je Pak. Betul Pak. Bahkan Nabi dalam hadis sahihnya, idza ada akhahul muslima, idza ada rajulu akhahul muslima, kalau ada seorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, masya fi khirafatil jannah, sesungguhnya dia berjalan di taman-taman surga, hatta yajlisa, sampai dia duduk di dekat orang yang sakit tadi. Fa idza jalasa, kalau dia dah duduk di dekat orang yang sakit tadi, wa maratuhur rahmah, maka Allah akan menyelimutinya dengan kasih sayang. Jadi kita Pak, dari Gang Remis ada tetangga di Parwasal sakit, kita jalan kaki, sebenarnya kita jalan di sorga. Bukan jalan di Pekong, bukan. Jalan di sorga, cuma tak nampak je Pak, tak terasa je. Bahkan kata Nabi, kalau dia berangkat pagi, maka 70.000 malaikat akan membacakan solawat kepada dia dari pagi sampai sore. Kalau dia berangkat sore, maka 70.000 malaikat akan membacakan solawat baginya dari sore sampai pagi hari. Saking besarnya nengok orang sakit. Jadi kalau ada tetangga sakit ditengok, ini udahlah tak ditengok, dikata-kata betul? Betul tak betul? Kak, apa? Kau tak dengar kabar tak? Apa dia? Itu Pak Supandi sakit. Mohon maaf Pak Supandi. Pak Supandi sakit. Sakit apa? Bengek. Tak bisa bernapas katanya. Benar. Makan rokok tu. Betul. Udah tak ditengok jak kau cai Pak. Betul tak betul? Tengoklah Pak. Kenapa? Pahala menjenguk orang sakit itu sangat besar. Bapak, begini. Orang yang sakit, yang ditengok dengan yang tak ditengok sama sekali, pasti lebih cepat sembuh yang ditengok. Yakin saya. Kenapa bisa begitu Pak Kiai? Orang sakit yang ditengok, dia akan merasa gembira Pak. Betul? Alhamdulillah tetangga aku masih ingat dengan aku. Betul? Alhamdulillah sepupu aku datang nengok aku. Dia ada semangat baru. Ada semangat untuk sembuh. Coba orang sakit tak ditengok sekali Pak. Ya Allah, ada batang apa ya? Tetang kedatang sekali ke kau. Cetang macam dia ketai. Dah kunan kau tidur. Tina kau mati. Mati tak mati? Sur bunyi sakit Pak. Pulang tak ada nyongok. Yang kira hutang. Begitu Pak. Maka besar pahala nengok orang sakit. Kalau nengok orang sakit, kata Nabi, syariat dari Nabi, yang jenguk orang sakit ketika duduk di dekat orang yang sakit, pegang badan yang sakit. Andaikan pening kepala, pegang kepala. Bacakan Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoman. Bacakan 7 kali. Ni pola buat tanang sambian Pak. Sombak mak. Kencak nyeng Pak tak kosong kutukon sambian. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Begitu Pak cara nengok orang sakit. Kasih semangat Pak. Ayo semangat. Jangan ditakut-takuti. Cek kok takut Pak. Ani kanjang sakit yen tadi non. Sakit boy. Iya boy. Sakit apa boy? Kok kayak dud boy. Alah boy. Beri ini Parwasal sakit ngak kaki boy mati boy. Udah. Baik kok takut. Ijen Sarah, benijen berjen Sarah dan Allah Subhanahu Muhammad. Langgen sampean yang Allah Subhanahu Muhammad. Betul tak betul? Betul tak betul? Itu Pak. Jadi kalau tetangga, saudara, keluarga sakit tengok Pak. Ya cek song kosong Pak, ini bapel Pak. Ya Allah.
Bah tak bagi sekali ro ke. Bah karo minta kopi. Betul tak betul? Ada ngopi ni tai colong karo ke. Padahal abang tak bagi apa-apa ro. Cek tempak ngara. Lo sira Muhammad. Itu alasan ketiga. Terus tak terus? Lanjut. Sekolah akhir ni kan 15 menit akhir kita sampai 10 menit lagi. Saya kau ceramah biasa sejam pak. Sejam biasa. Porsi saya ceramah tu sejam. Lebih ya betul ngerti apa ni. Ya yang tekan kerja. Kerja. Ini jaro. Pola ber. Kan ber dia. Takut tu. Takut. Punten pak, kudu tak nak kedengaran sekali masalah kaya. Tak boleh pak. Dakwah tidak boleh. Tak boleh. Punten serius pula pak. Tak boleh. Dakwah ni kena kedengaran mereka. Tak boleh pak. Iman tak ada kan cara gelu pak kan. Allah Muhammad. Terus yang keempat, alasan malaikat Jibril, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, malaikat Jibril ingin menjadi umat manusia, ingin menjadi anak cucu Adam, tentunya ingin menjadi umat Muhammad adalah wa tasyyi'il janazati, ingin mengantarkan jenazah ke kubur. Ini lagi besar pahala jadi pak. Bahkan Nabi dalam hadisnya, man syahidal janazata, orang yang menyaksikan jenazah hatta yusalla alaiha, sampai jenazah itu disolatkan, falahu qiratun, maka dia berhak mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta yudfana, kalau dia menyaksikan jenazah sampai hatta tudfana, sampai jenazah itu dikuburkan, falahu qiratani, maka dia berhak mendapatkan pahala 2 qirat. Saat itu para sahabat bingung dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mal qiratani? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud 2 qirat Nabi? Kami tak ngerti. Apa jawab Nabi? Mathalul jabalainil azimain. 2 qirat itu perumpamaan 2 gunung yang besar, alias 2 gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Bila sudah pak? Bila? Yes, tahu. Mantar dapat kapi ke Mekah Madinah. Mantar dapat kapi haji ben umrah. Iya, kau dah daftar je karo amin dulu pak. Mun tak daftar pak amin karo abal kepal-pal. Sallallahu alaihi Muhammad. Perumpamaan 2 gunung Uhud kata Nabi. Saking besarnya. Nah ini kalau ada tetangga meninggal, ada tetangga mati, urus jenazahnya pak. Urus, jangan dibiarkan. Apalagi biasanya ada gak pak tetangga yang mati musuhnya? Betul, ada tak ada? Saya mati musuh nah, musuh terik. Senyata lu mau ada bunga ka sanon. Kanya semua iya sentar dong gue. Mungkin lu mau ada tompos dong, bang kaki kaki dibudin. Ada iya, betul tak betul? Betul tak betul? Dia ngurus gak jenazahnya pak? Ngurus gak dia? Mikul jenazah, mikul gak dia pak? Tapi kadang beda pak mikulnya pak. Anak pak muson. Orang dia mikir la ilaha illallah. Lain goyangnya pak. Kalau kesabun semuanya kok. Anak pak musuh. Pas masukkan tanah, ngikut gak dia pak? Masukkan tanah, beda empasannya pak. Beda memang. Apa musuh? Bentuk teton betul. Allahumma Muhammad. Tapi saya ingatkan, khusus perempuan, ibu di belakang tolong dengarkan saya, khusus perempuan tidak perlu mengantarkan jenazah ke kuburan. Tak perlu, dan maaf, tak perlu. Hukum mengantarkan jenazah bagi perempuan ke kuburan, saya ketemu di kitab Ibanatul Ahkam. Kebetulan di pondok saya ngajar itu di rumah. Ibanatul Ahkam, saya lupa juz berapa, saya lupa, tak juz 1 juz 2 gitu. Hukum perempuan mengantarkan jenazah ke kuburan paling ringan,
Paling ringan makruh. Bukan boleh. Paling ringan makruh, dan makruhnya pun makruh stadium 4. Makruh tahrim, makruh yang hampir nyicip ke haram. Kenapa? Takut terjadi kuburan kayak laki kapi, Pak. Bu, kuburan laki semua nak kemana kau nak kuburan? Ini apa takut tersatuk, takut tersenggol, takut tersenggol. Bon apa lagi ya, boy? Oke, melaki jengkol le buang. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Takut tersenggol, takut terjadi fitnah. Udah diam di rumah. Karena kenapa, Pak? Terjadi juga kepada saya, Pak. Kurang lebih 10 tahun yang lalu lah, kalau tak salah, saya lupa. Tetangga sebelah rumah saya meninggal. Beran jompok ni kesobungu. Tetangga saya meninggal. Jadi saya urus jenazah. Saya ikut ngatuskan, saya bungkus pakai kain kafan, lalu saya solatkan. Pas ngantarkan kuburan saya ngikut, Pak. Ngantar kuburan. Nyampe ke kuburan belum siap. Airnya dikoras, masih banyak airnya. Jadi kuburan ditaruh di sebelah tepi ubun beren. Saya karena panas terik, panas berdengkang, saya berteduh. Mengaup saya, Pak. Di bawah kan tenggeng, di bawah pokok ubi. Ada pokok ubi agak besar. Saya mengaup di situ, Pak. Tak pada saya berjongkong, letih berdiri saya berjongkong. Tiba-tiba seret masuk perempuan ke area kuburan. Masuk jalan-jalan, berdiri pas di depan saya. Berdiri pas di depan saya. Saya berjongkong, Pak. Jadi pas bujur kan mata saya, Pak. Tak langkong, Pak. Pantat. Mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Ini saya enggak buat cerita ini, Pak. Ini betul. True story, kisah nyata. Berdiri di depan saya, Pak. Demam kok dia. Serba salah saya, Pak. Kalau saya sampai tak kuat iman, bahaya. Bukan 2 gunung Uhud yang saya dapatkan, 2 gunung yang lain yang saya dapatkan. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Jadi udahlah, ibu udah. Pak, itu kan laki aku, Pak Kiai. Aku tak ngantarkan. Iya tahu. Terus kau ngantarkan kuburan, kalau kau ngantar kuburan, laki kau hidup lagi. Tada. Bapak aku, iya tahu, bapak kau tahu, aku tahu. Siapa yang tak tahu? Tahu, Bah, tahu. Terus kau ngantar kuburan hidup lagi, bapak kau tada. Udah diam di rumah, doakan ya. Betul? Betul tak betul? Betul tak betul? Allahumma shalli Muhammad. Ngantarkan mayat ke kubur yang nomor 4. Di saat 3 ni. Alamak, 1 jam dah ni. Lanjut. 1 jam. 50. Nombor apa itu orang syuting ni? Saya ngajak ngoceng. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Terus saat 3 ya, pas sudah ya. Yang nomor 5 kata Nabi. Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, alasan malaikat Jibril ingin menjadi umat Muhammad, ingin menjadi umat manusia. Wasaqil ma'i, ingin bersedekah air. Sakil ma'i itu mengalirkan air. Bersedekah air. Sesimpel itukah, Pak Kiai? Kok gampang betul masuk surga itu cuma sedekah air? Bapak, kisah yang sangat populer. Insya Allah Bapak pernah dengar, Ibu pernah dengar. Dulu Alkisah ada seorang pelacur kelas kakap. Pelacur kelas kakap tiap malam bisa nerima 5-10 tamu. Suatu ketika dia berjalan, Pak, berjalan kaki, tiba-tiba pas di dekat sumur dia ketemu anjing yang sedang kehausan dan hampir mati anjing itu. Hampir mati anjing itu. Dia pun dengan rasa ibanya muncul, dia turun ke sumur itu karena tak ada timba waktu itu, tak ada ebet.
dia ambilkan pakai sepatunya, dibawa ke atas air itu dengan sepatunya, lalu dia minumkan ke anjing itu. Lalu pada saat itu anjing itu pun segar kembali dan hidup kembali. Al-Kisah, konon ceritanya, dosa-dosa pelacur itu dihapus semuanya oleh Allah. Gara-gara bersedekah air kepada anjing. Yang disedekahkan cuma air, Pak. Air, Pak. Yang dikasih anjing loh, Pak. Anjing loh. Apalagi yang dikasih kiai, Pak. Air dikasih ke kiai, lalu dipinum kena kiai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Akan lapar kau. Bila mati bila nomor 5 hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa pahala, Pak? Bayangkan. Tapi saya menggambarkannya begini. Air saja loh. Air saja bisa pahalanya sebesar itu. Apalagi yang besar. Betul? Apalagi bersedekah yang hanya air loh, Pak. Apalagi yang besar. Makanya hikmah dari nomor 5 ini, rajin-rajin bersedekah. Jangan nak masin-masin, Pak. Aduh. Masinnya ke TV. Luar biasa. Masin tuh, Pak, bahasa Inggrisnya cerit. Bahasa Jermannya balkit. Dekot. Mana qasamalun min sadaqatin, tidak sedikit pun harta yang disedekatkan itu akan berkurang. Betul? Hadis sahih. Bal yazdad, tapi akan selalu bertambah dan bertambah. Bapak, hadis ini taruh dalam hati kuat-kuat. Tanamkan dalam hati kuat-kuat, lalu amalkan. Buktikan, Pak. Buktikan hadis ini kalau diamalkan. Hidup Bapak sekalipun tak kaya, insya Allah makmur, Pak. Tak ada ceritanya orang yang rajin sedekah hidupnya miskin. Betul? Tak ada ceritanya. Mau cari kemana pun tak kira ada. Dari Sabang sampai Merauke, mau cari Kampung Baru pun tak ada, Pak. Orang yang rajin sedekah, sekalipun dia tak kaya, hidup dia pasti makmur. Syukur-syukur bisa kaya, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka sedekah, Pak, jangan pakai rumus matematika. Ingat, Pak, rumus matematika duit 100.000 disedekahkan 50.000, sisa 50. Lalu pakai gimana? Pakai rumus Allah. Apa rumus Allah, Pak Kiai? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang berbuat kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Cakep. Itu. Dan itu terbukti dengan saya, Pak. 3 tahun lalu atau 2 tahun lalu kalau tak salah, Pak, ya. Saya pergi ke rumah datuk saya yang perempuan yang buges, tinggal sama paman di Sungai Jawi, Pak. Waktu itu sakit, datang saya dengan bini, pakai motor, pergi ke sana, nengok sampai ke sana, nengok, masuk waktu zuhur, saya sholat zuhur di rumah datuk sama istri berjemaah. Selesai sholat zuhur saya pamit, tok nak balik ke rumah. Oh ya nak, hati-hati nak ya. Ya tok, sehat tok ya. Ya amin. Baliklah saya berdua dengan bini lewat Seruni. Sampai di Seruni, istrinya oleh dari belakang. Bang, singgah lo ke masjid. Saya ngomong dengan istri, mau ngapa ke masjid? Endakkah kita udah sholat zuhur tadi di rumah datuk? Bukan mau sholat, Bang. Mau ngapa? Mau naruh di kotak amal. Oh, iyalah. Singgahlah saya di masjid di Seruni dekat di kuburan, tahu, Pak? Masjid di kuburan, masjid apa tuh ya? Baitul Makmur kalau tak salah. Orang masjid yang Madura itu, Pak. Masjid yang Madura. Sampai ke masjid, istri masuk ke masjid, buka atas, ngambil dompet, naruh duit di kotak amal. Saya sebagai suami gengsi, Pak. Bini sedekah, pas laki tak sedekah, todus cuy. Todus cuy. Todus. Jadi nganak dompet jaga aja cuy. Nganak dompet gunon. Dengan berat hati dia. Melang todus dia. Aduh, tang bida sedekah kok pakar orang nanang dah kan.
ngalak dompet kulak. Tuh, minta ada ibu nak susah gitu. Sambian kan bersedekah nyari ibuan, Pak. Akhirnya betul. Ya pada, Pak. Pada. Lo kena Muhammad. Jadi saya ngambil duit 100.000 2 lembar 50. 100.000. 50.000 yang pertama saya masukkan bismillah sedekahnya Abah. Culung masuk. Satu lembar berikutnya bismillah sedekahnya Umi. Masuk. Udah saya tidak ingat apa-apa, saya balik ke rumah. Besok paginya Pak, besok paginya Bu, saya bareng-bareng dengan bini, dengan istri di kasur bareng-bareng. Bareng-bareng enggak ya? Tak ada ngapa-ngapa bareng-bareng. Bareng-bareng. Kan udah malamnya. Lo Salam Muhammad. Lo Salam Muhammad. Saya ngomong dengan bini Pak, Dek, hati aku ni tenang sekali habis sedekahkan abang dan Umi. Pengen lagi aku nak sedekah. Sedekahkan abang dan Umi ni 100.000 lagi. Mau dikasih ke siapa je Dek? Udah bang, terserah saya bang. Nanti duitnya sore kasihkan saya. Gampang urusan saya tu bang. Sekarang kita ke dapur yuk makan. Okey. Ke dapur. Pas sorenya Pak, lupa cerita nak sedekah tu. Sampai sekarang. Lupa sampai sekarang. Jadi tak nak sampai tu 100 tu. Lupa sampai sekarang. Yang terjadi 3 hari berikutnya, saya ditelepon supir saya, supir pengajian. Telepon, Pak Kiai, ya. Pak Kiai ada kabar Pak Kiai katanya Pak Sekda Kuburaya mau datang ke pondok. Betul lah. Betul Pak Kiai. Bila? Katanya besok Pak Kiai. Pak Kiai besok ada acara enggak? Enggak, besok tak ada acara. Besok memang ada di rumah. Jadi macam mana? Bisa. Boleh. Oh iyalah Pak Kiai kami sampaikan. Okey. Tak ada janjian Pak. Saya dengan Pak Sekda tak kenal. Tahu ya. Tahulah kan Sekda. Kalau Pak Sekda ke saya, ya tak tahulah. Tak tahu sama sekali. Saya kan rakyat biasa. Jadi benar Pak, besoknya datang. Kalau tak salah 5 atau 6 orang gitu rombongan datang ke pondok. Tak saya terima. Kita ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Pak Sekda nanya, Pak Kiai, berapa santri Pak Kiai? Sekian Pak, sekian. Santri putri berapa Pak Kiai? Sekian Pak, sekian. Sekarang apa yang dibutuhkan pesantren Pak Kiai? Bapak, sebenarnya kami sangat membutuhkan asrama Pak. Karena sudah overload. Laki-laki juga over, perempuan juga over. Mana yang lebih dikedepankan Pak Kiai? Laki-laki atau perempuan Pak Kiai? Asrama perempuan Pak. Karena kalau laki-laki biarpun penuh Pak masih bisa tidur di musola. Betul? Masih bisa tidur di kelas. Betul? Kalau perempuan Pak Sekda jangan macam-macam. Kalau perempuan tidur di musola cak aja takut punya kucing lebar cak macam. Maka yang paling perlu di asrama perempuan Pak. Oh, boleh saya nengok asrama putri Pak Kiai? Oh, boleh Pak, silakan. Turun ke bawah. Ntar kebinian Pak, nengok. Rencana di mana yang mau dibangun Pak? Rencana di sini Pak, sebelah selatan. Rencana buka 6, panjang 2 meter, panjang 22 meter. Rencana mau ditingkat Pak. Lantai 2 atau 3 Pak. Oh iyalah Pak Kiai, insyaAllah kami usahakan Pak Kiai. Akhirnya naik ke rumah saya kasih makan. Habis makan, ngomong Pak Sekda, Pak Kiai saya rasa cukup Pak Kiai. Saya pendek cerita Pak Kiai, saya mau lanjut Pak Kiai. Terima kasih jamuannya Pak Kiai. Oh iya Pak Sekda, saya juga terima kasih kunjungannya Pak Sekda. Terima kasih, mudah-mudahan berkah kepada pondok kami Pak Sekda. Oh iya Pak Kiai, insyaAllah kami usahakan Pak Kiai. Saya balik loh Pak Kiai. Iya Pak Sekda, lalu bersalaman dengan saya. Pak Sekda tu ada amplop di tangannya Pak. Ada amplop di tangan Pak Sekda tu. Saya sebagai kiai, ya jual mahal lah Pak. Jual mahal lah. Takut nampak gelu lah Pak. Padahal saya harap lah karji ya Pak. Gelu lah. Tapi jangan gaya dulu. Apa ni Pak? Gaya dulu Pak. Gaya je jah. Gaya. Apa ni Pak Sekda? Sedikit Pak Kiai. Untuk apa ni Pak Sekda? Terserah Pak Kiai. Saya mikirlah otak ni. Kalau terserah Pak Kiai berarti boleh beli pampers ni. Allah Salam Muhammad. Pak Sekda balik, saya masuk kamar, amplop dibuka, isinya duit 2 juta. Alhamdulillah. Saya 3 hari yang lalu sedekah berapa Pak? 100.000. Loh, katanya 10 kali lipat Pak Kiai. Seharusnya Pak Kiai dapat 1 juta. Kok dapat 2 juta Pak Kiai? Loh, kebesokan lagi kan saya sedekah lagi Pak. Betul tak? Tapi cuma niat 200 Pak, 100 sampai 100 lagi niat. Betul? Betul tak betul? Bayangkan Pak, niat je langsung dibalas, dikontan kena Allah Pak. Niat loh.
Maka betul ada perkataan niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Bapak mikir, niat lebih bagus dari amalnya. Berarti kalau gitu tidak perlu sholat aku. Cukup niat. Kata Pak Kiai tadi bagusan niatnya dari amalnya. Berarti tak perlu sholat macam-macam Pak Yopet sampean Pak. Maksudnya niatnya jak bagus apalagi dikerja. Itu pemahamannya, jangan salah paham. Niatnya jak bagus apalagi dikerjakan. Dikontan Pak kena Allah Pak. Maka jangan kok takut cari-cari Pak. Cari-cari. Sampean mikir Pak, oh Pak Kiai 200 dapat 2 juta. Aku di rumah naruh duit 3 juta semua. Kada ada lagi itu 3 juta. Jadi besok kalau aku sedekahkan di surau Nahdlatul Ihsan, berarti 2-3 minggu lagi aku dapat 30 juta nih. Betul? Macam-macam Pak. Jangan salah paham juga. Apa yang saya sampaikan jangan telan mentah-mentah. Ingat, jangan telan mentah-mentah Pak. Iya kalau dibalas langsung kena Allah. Kalau tak dibalas, angan sampean Pak macam-macam. Betul tak betul? Maksudnya apa? Sedekah jangan ngarap balik. Jangan pamrih. Cerep ngarep. Sedekah pun sedekah. Paling beles langsung di Allah. Alhamdulillah. Tak beles antos pakai nang akhirat pakun ebe. Sedih kanon. Potong hitungan deh iya sambian. Macam-macam. Tapi terkadang Pak, Allah membalas sedekah kita itu secara berangsur-angsur dan tanpa kita sadari. Betul? Tanpa kita sadari, Allah membalasnya secara berangsur-angsur. Dengan sedekah kita waktu itu naruh di masjid 50.000, Allah sebenarnya balas 500.000, tapi secara berangsur-angsur. Bahkan kita juga tidak sadar Allah membalasnya. Betul? Betul tak betul? Tapi ingat sekali lagi, sekalipun tak dibalas langsung di dunia, tunggu nanti di akhir. Maka saya tak setuju Pak kalau ada ustaz, ada kiai yang ayo sedekahkan semuanya, sedekahkan mobilmu, sedekahkan bocah macam-macam Pak. Motoran ongku sampean ngaltok mobil macam-macam. Dekik kare tanding mobil kare mau sedekahkan motormu, variomu, ngaltok vario sepedaan sampean macam-macam. Ngaltok kapir ujung-ujung sampean tadi apa? Sedekah jangan pernah mengharap balik. Sedekah ya sedekah. Urusan Allah membalasnya langsung, alhamdulillah. Tak dibalas pun tunggu nanti di akhirat. Pasti dibalas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala lebih dah. Belum kau. Kecak tu orang syuting deh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sisa 2 ya singkat-singkat ya Pak ya. Jangan panjang-panjang bahasannya. Alasan malaikat Jibril ingin menjadi umat manusia. Alasan yang ke-6 adalah wasulhi bainal isnain. Ingin mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Ingin mendamaikan 2 orang yang sedang kelahi. Mat Tanjar bin Mat Hasan. Jadi seandainya Mat Tanjar dengan Mat Hasan itu ada satu orang yang bisa ngelerainya, surga tuh. Yang ngelerai itu surga. Cuma kadang tak bisa ada yang orang yang ngelerai daripada remah. Ya Allah a'lam macam pangeran kafir wah. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang bisa mendamaikan 2 orang yang berselisih, 2 orang yang bertikai, itu besar sekali pahalanya. Ini kadang bukan didamaikan dan por kompori. Betul? Betul tak betul? Pak Buhari, apa dia? Kau tak dengar kabar dah? Apa? Pak Muslim, Pak Buhari. Ngapa Pak Muslim? Pak Muslim banget dengarkan sampean, Pak. Nah. Kompor tak kompor? Kompor. Dia Pak kapan Muslim? Gitu kak dia ngomong Pak Muslim. Apa dia Pak? Kau tak dengar kabar tak? Apa dia? Pak Buhari Pak. Ngapa? Pak Buhari ngomongkan bapak-bapak hitam katanya. Baru kompor. La yadkhulul jannata namamun. Tidak sedikit pun pernah masuk surga orang yang kerjanya mengadu dom. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kalau ada tangga yang berselisih, damaikan, dudukkan bareng-bareng, damaikan. Surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terakhir, alasan yang terakhir. Pas sudah, mulia kok kemarin. Pas sudah, alasan yang terakhir. Kenapa? Malaikat Jibril ingin menjadi umat manusia, ingin menjadi anak cucu Adam. Wa ikramil jari wal yatimi. Ingin memuliakan tetangga. Ini lagi Pak,
Payah hidup bertetangga tu, betul? Betul tak betul? Ngeri-ngeri sedap pak. Betul, hidup bertetangga tu. Kadang kita di luar manis, dia mengalahkan roh pak. Kadang betul tak betul? Ada kat situ tu ada. Bahkan Pak Nabi pernah bersabda, la mazala Jibrilu yusini bil jari. Malaikat Jibril tidak pernah berhenti berwasiat kepadaku, tetanggamu Muhammad, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai aku menyangka nanti yang akan mendapatkan warisan bukan anak-anakku tapi tetanggaku. Karena malaikat Jibril, Muhammad, tetangga. Saking pentingnya tetangga. Tetangga itu 40 rumah ke selatan, utara, timur, barat, deje. 40 rumah bengsebeng tetangga. Bahkan kata Nabi, Pak, ini hadis sahih, kalau masak kengan, kalau masak sayur banyakkan kuahnya, kasihkan ke tetangga. Saking pentingnya hidup bertetangga. Ngeding hadis nikah penter bu ibu masak lampai deng banyak kuah nah saya terakhir kita tangga nak kuah nama lolok. Saya suruh banyak kuah kan ketika kuah saya terakhir. Lampu ni kecak gelu. Allah Subhanahu Muhammad. Kayak gitu Allah Subhanahu Muhammad. Saking pentingnya hidup bertetangga. Jadi jaga tetangga kita. Karena beniring lain Pak, sampean mun mati tetangga sing ngosok, betul? Benih gula rek pun baru jauh lu non. Tetangga sampai. Bapak Sayyidina Muhammad. Jadi baik-baiklah hidup bertetangga. Wal yatimi, dan memuliakan anak ya. Hati-hati. Bahkan mamaan sekali. Mama dari anak yatim, saya ngatih-ngatih ketunyan anak yatim. Innama yaslawna kalau baik ayat dah. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim itu sebenarnya dia memakan api neraka. Bahkan maman sekali. Tengah-tengah ketunyan anak yatim. Tengok. Rabat ya anak yatim, ana wa kafirul yatim hakadha fil jannah, kata Nabi. Aku dengan anak yatim seperti ini nanti di surga. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Tidak ada jarak. Orang yang menyantuni anak yatim. Kendakar Pak kebunyan anak yatim ni kok nakal biasa. Kira betul? Kebunyan anak apa? Ujian ke Arabat Pak. Ujian untuk yang ngerawat dia. Nakal biasa. Allah Subhanahu Muhammad. Kadang Pak Bapak dia kadang berdeketan dia. Modus. Nak yatim ni santuni emak ni pecuat. Denda kembang lah. Baik pecuat dia kabin ben Muhammad nyaman gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi memuliakan tetangga dan anak ya. 7 hal itulah yang sangat didamba-dambakan oleh malaikat Jibril. Tapi itu semuanya tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Malaikat Jibril hanya berangan-angan, hanya bertamanni. Dan 7 hal itu Pak, kita sebagai umat Muhammad sangat mungkin bisa mengamalkan 7 perkara tadi. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan semuanya atau salah satunya atau bikin semua. Amin Allahumma. Terakhir dari saya Pak, kita hadir ke Isra Mi'raj ini hanya semata-mata hanya ingin mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat kita sama-sama diri oleh beliau dan diajak ke surganya Allah. Amin Allahumma. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ma'asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Segala sesuatu yang saya sampaikan jika ada benarnya itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, jikalaupun ada salahnya itu murni dari kebodohan saya pribadi, dan itu saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Akhirul kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.